Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Jawa Tengah menggelar seminar dengan tajuk Menggagas Rancangan Peraturan Daerah atau Raperda Penyelenggaraan Penyiaran. Seminar yang berlangsung di sebuah hotel kota Solo ini menghadirkan narasumber dari akademisi Undip Yuwanto, Kepala Diskominfo Jawa Tengah Rina Retnaningrum, Kepala Biro Hukum Iswanuddin Iskandar, dan Ketua Komisi A DPRD Jawa Tengah Muhammad Saleh. Ketua Komisi A DPRD Jawa Tengah menyebut perlu adanya payung hukum untuk melestarikan nilai-nilai budaya melalui penyelenggaraan penyiaran, sekaligus mengatasi dampak negatif penyelenggaraan penyiaran. Dengan demikian, masukan dari stakeholder yang terlibat dalam penyelenggaraan penyiaran sangat diperlukan dalam menyusun rancangan peraturan daerah. Biro Hukum KPID untuk kita berbicara terkait dengan masukan-masukan itu. Ini kan bukan hanya bicara masalah konten lokal, tapi juga bicara kelembagaan dan beberapa hal yang tadi masukan dari teman-teman, baik dari lembaga penyiaran swasta maupun dari LPPL. Ini penting menurut saya, karena memang satu sisi kita masih ada gondelan terkait dengan revisi undang-undang penyiaran sampai sekarang belum diselesaikan oleh DPR RI. Bisa jadi memang setelah revisi undang-undang penyiaran Pak baru bisa disahkan. Kalau hanya terkait dengan konten lokal dan kelembagaan, saya kira kita bisa segera selesaikan. Tapi kalau kita ingin masuknya juga terkait dengan di luar masalah radio dan televisi, tentu kita harus menunggu dulu cantolannya yang dari undang-undang itu. Pentingnya regulasi yang mengatur tentang penyelenggaraan penyiaran juga dikuatkan Kepala Diskominfo Provinsi Jawa Tengah, Rina Retnaningrum. PPL daerah harus keren. Satu, status badan hukumnya harus jelas. Karena ketika status badan hukumnya sudah jelas, kita gampang mengelola SDM yang ada di dalamnya. Syarat ketentuan SDM yang masuk di dalam PPL seperti apa, background pendidikannya seperti apa. Kemudian jenis konten-kontennya juga harus keren. Konten daerah, konten lokal itu menjadi prioritas, tapi dikemas jangan seperti pidato pejabat-pejabat gitu, nanti nggak menarik. Bikin sesuatu yang lain, yang inovatif, sehingga pendengar itu menjadi tertarik. Oh, nunggu LPPL dari kabupaten ini jam sekian. Prime time itu tentang program pemerintah yang menyampaikan bahwa pemerintah itu selalu hadir di tengah masyarakat. Contohnya program apa, prioritasnya itu. Kemudian LPPL bukan lagi hanya didengar, tapi bisa dilihat lewat streaming dan sebagainya. Harapannya dengan perda ini semua syarat ketentuan yang berlaku untuk mengelola LPPL menjadi milenial itu menjadi jelas, biar tidak menjadi temuan yang kita salah dalam melangkah. Sementara itu, dari Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Tengah berharap dalam perda ada kebijakan yang mengarah pada penguatan peran KPID dalam pengawasan konten siaran maupun peningkatan kapasitas kelembagaan. Misalnya dulu kita punya pelatihan untuk pelatihan untuk SDM penyiaran yang berjenjang itu karena kami masih punya budget yang cukup, tapi kan dengan bergulirnya waktu penganggaran itu kan semakin berkurang. Kan makanya kalau di perda itu ada penugasan terhadap penguatan di KPID dan juga untuk peningkatan kualitas SDM, maka itu bisa terlaksana. Masuk untuk pengawasan di konten-konten siaran.